sehingga totalnya adalah 514 orang, 579 orang, 686, 1155, 1414, 1528, 1677. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mereview film Negara Wabah dan Krisis Pangan. Pada film tersebut sudah sangat jelas diberitahukan bahwa sudah banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan karena COVID-19. Hal ini juga sangat berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan di beberapa provinsi mengalami defisit beras, cabai, dan jagung. Alih-alih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperluas lahannya, pemerintah malah banyak menggusur lahan masyarakat yang nantinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan industri. Mau tidak mau, masyarakat harus mencari ide bagaimana tetap memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun lahannya sangat terbatas. Maka dari itu, masyarakat sudah memulai mencari tahu bagaimana cara menanam tanaman menggunakan cara hidroponik. Konflik agraria di Kulon Progo, Yogyakarta terkait pembangunan bandara. Hal yang perlu digarisbawahi, seorang perempuan yang mempertahankan hak tanahnya untuk keberlangsungan hidup. Karena masyarakat setempat sepakat bandara hanya digunakan oleh orang-orang yang beruang, sedangkan nasib masyarakat kecil kemungkinan untuk menikmati adanya bandara tersebut. Sampai di situ penggusuran lahan dalam proyek Bandara Kertajati, Jawa Barat menggejolak kembali. Nah, para petani akan kehilangan lahannya kembali. Akhirnya masyarakat melawan akan penindasan tersebut. Aparat yang kita anggap akan mengayomi masyarakat, namun gagahnya menentengkan senjata, meluncurkan tembakan gas air mata. Ditambah sikap arogansi aparat yang memukul aksi demonstran. Kita bisa menilai seakan-akan sikap aparat mendukung tersebut penindasan pada proyek tersebut. Akhirnya lahan pertanian semakin sempit. Ditambah dari segi sosial, pola pikir masyarakat tentu berubah dengan iming-iming kerja di perusahaan dengan gaji yang sangat besar. Akhirnya masyarakat tertarik dan jelas minat bertani itu sendiri akan sirna. Hal tersebut akan disesali jika kontrak kita kerja di perusahaan selesai jika mau bertani lagi pun kita tidak mempunyai lahan. Di Samarinda, Kalimantan Timur ada proyek tambang batu bara, lagi-lagi petani menjadi korbannya. Karena lumpur dari tambang mempengaruhi tanaman padi sehingga hasil panennya tidak maksimal. Padahal sebelumnya ada tambang tersebut, para petani mampu menghasilkan panen yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, warga transmigran dari keturunannya, mereka mempercayai sebagai masyarakat yang mampu mengolah tanah seperti bertani dan berkebun. Seperti di Batang, Jawa Tengah, masyarakat menggaungi kampanyenya terhadap penolakan PLTU karena mereka sadar dengan hadirnya PLTU tersebut akan menimbulkan masalah yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup. Salah satu warga menjelaskan jika ada PLTU, warga setempat akan kerja apa? Karena sebagai orang buruh dipastikan akan sengsara. Jadi pengangguran karena pendidikan hanya sampai sekolah dasar. Dalam film dokumenter juga memperlihatkan ancaman tambang batu bara terhadap kedaulatan pangan Indonesia. Sebanyak 23 provinsi dikuasai batu bara. 19% dari 44 juta hektar lahan pertanian dikapling konsensi batu bara. 23% dari 18 juta hektar layak tanah terancam konsensi batu bara.
1,7 juta ton per tahun beras hilang akibat tambang batu bara. Jumlah yang sangat besar dan berapa ratus keluarga yang harus menjadi korbannya atas keserakahan ini. Kebutuhan pangan seperti beras, jagung, kedelai, dan juga yang lainnya. Di Jambi, luas perkebunan sawit 16 juta hektar, sedangkan luas lahan baku sawah hanya 7,4 juta hektar. Perbandingan yang cukup jauh. Ini menandakan bahwa untuk jangka yang sangat panjang, kita akan mengalami krisis pangan yang ekstrim karena lahan yang tidak ada dan juga minat bertani kurang, tentu bakal langka. Oke, pada video negara wabah dan krisis pangan ini pada menit 24 sampai menit 32 itu membahas krisis pangan yang terjadi di Indonesia dan tentang masalah ekonomi pangan yang terjadi di Indonesia. Nah, sebenarnya urusan pangan di Indonesia ini merupakan masalah serius, apalagi impor bahan itu sangat ironi bagi negeri kita karena negara Indonesia itu dikenal dengan agraris. Dan terus kenapa sih krisis pangan terjadi di Indonesia? Karena lahan yang digunakan seharusnya untuk menanam padi itu malah digunakan untuk pembangunan. Nah, maka dari situ terjadilah krisis pangan dan naiknya angka pengangguran karena dari petani yang memiliki pekerjaan dan setelah lahannya diambil untuk pembangunan itu, maka dari situ petani tidak memiliki pekerjaan. Nah, maka dari situ terjadinya atau angka pengangguran itu jadi tinggi. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pandemi COVID-19 dapat berdampak pada kelangkaan pangan dunia. Maka dari itu, Presiden Jokowi menganjurkan sagu sebagai bahan pangan alternatif seperti halnya masyarakat Papua yang terkadang hanya mengonsumsi sagu kesehariannya. Pada tahun 2016, pemerintah mencetak 1.000 hektar sawah di Kepulauan Mentawai, namun sebagian besar gagal panen. Di Merauke, Presiden berambisi mencetak 1,2 juta hektar sawah yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Biasanya masyarakat Papua memanen padi 6 bulan setelah menanamnya, namun lahan yang dipakai bukan milik sendiri, mereka hanya buruh atau penyewa lahan. Di samping itu, Presiden juga memerintahkan BUMN untuk mencetak sawah baru di daerah Kalimantan Tengah. Kegagalan proyek seperti bendungan irigasi masih terlihat dan tidak berguna. Sistem pertanian massal dengan cara pembongkaran hutan skala besar justru hanya akan menuai bencana dan menghabiskan uang banyak.